Tulis ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mami. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Oke, tadi masih aktivitas, masih ngajar. Iya masih aktif Pak. Luar biasa. Penuh berarti. semangat. Oke, ini kapan hari kan Bu Mami mau melaksanakan coaching katanya. Ya, Ini dengan rekan sejawat ya, betul? dan Terus kemudian minta saya untuk melakukan supervisi seperti itu. Betul Bu Mami ya? Oke, kalau gitu sebelum kita laksanakan nanti proses coaching oleh Bu Mami, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dulu. Mungkin bisa dijawab. Gak apa ya? siap Pak. Oke. Kira-kira nanti dalam pelaksanaan coaching ini, kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan pada coaching kali ini? Pada percakapan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, present, dengan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach Pak. Dan tentunya saya akan memasukkan alur tirta ke dalam percakapan coaching saya. Jadi, runtutan untuk alur ceritanya ya. Berarti kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Mami tadi itu keseluruhan Bu, itu semuanya berarti nggih. Terus sebenarnya kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nih untuk nanti saya observasi? Ini Pak, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif karena untuk Mendengarkan mendengarkan saja kita juga butuh konsentrasi ya Pak. Iya betul. Dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ini yang menjadi tantangan buat saya ini Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Nanti saya akan observasi fokus di 2 poin itu Bu ya. Spesifiknya kan itu. Oke. Terus indikator pencapaian yang bagaimana yang nanti dapat saya gunakan untuk acuan dalam memberikan penilaian Bu ya di observasi ini yang nanti akan Ibu terapkan. Ya tentunya dengan menggunakan alur tirta tadi saya akan memaksimalkan potensi kunci agar kunci tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Baik, saya ambil kata kuncinya, berarti indikatornya adalah ketika Bu Mami bisa memaksimalkan kompetensi yang dimiliki oleh kunci untuk menyelesaikan permasalahannya, berarti kita anggap itu sudah tercapai, seperti itu Bu ya. Oke, mudah-mudahan nanti berjalan lancar sesuai dengan apa yang Bu Mami harapkan dan saya sudah berhasil dengan maksimal sesuai dengan tujuan tadi, seperti itu ya. Siap Pak? Boleh kita laksanakan? Monggo silakan. Oke. Assalamualaikum Mbak Isnan. Waalaikumsalam Bu Mami. Ya gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, hari ini dan masih sehat, diberikan kesehatan sehingga bisa menemani siswa-siswi untuk belajar. Alhamdulillah. Luar biasa sekali, saya kemarin dihubungi oleh Bapak, katanya ada yang mau disampaikan kepada saya. Kalau boleh saya tahu tentang apa ya Pak? Ini Bu Mami tentang masalah kegiatan saya pada saat pembelajaran di kelas. Permasalahan ini ya terkait dengan pembelajaran apa yang saya ampu, yaitu pembelajaran sejarah. Saya melihat akhir-akhir ini khususnya kelas 10 yang baru masuk ini seperti kurang minat terhadap pembelajaran sejarah, seperti itu. Mereka seakan-akan ke sekolah ikut pelajaran sejarah hanya untuk ya melaksanakan kewajibannya untuk sekolah, sehingga apa yang terjadi saya lihat memang efek dari itu nilai mereka rendah, seperti itu. Kalau boleh saya garis bawahi ya Pak, ini terkait kurangnya minat belajar siswa pada pembelajaran sejarah yang bisa menyebabkan pada keberhasilan nilai siswa tersebut ya Pak? Iya, seperti itu Bang. Dari percakapan kita kali ini, apa yang Bapak harapkan Pak? Yang saya harapkan nantinya saya dapat meningkatkan minat siswa itu terhadap pembelajaran sejarah. Karena saya merasa itu perlu
dan apa ya, tentunya untuk meningkatkan nilai pengetahuan mereka, dan tentunya untuk menyadari bahwa mata pelajaran sejarah juga penting untuk diri mereka, seperti itu. Bapak menyampaikan bahwa ingin meningkatkan minat murid-murid Bapak dalam pembelajaran sejarah, meningkatkan minat ya Pak. Idealnya ya Pak, untuk minat siswa terhadap suatu pelajaran itu kan sampai 10. Nah, sekarang ini ada di angka berapa Pak? Sepanjang pengamatan saya ya Bu, saat ini di angka 6 mungkin Bu Mami, seperti itu. Karena saya melihat ya dalam pembelajaran ada siswa yang main sendiri dengan HP-nya, kemudian juga ada yang berbincang, bahkan ada yang tidur, seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Dari angka 6 tersebut di level 6 ya, kira-kira Bapak ingin meningkatkan sampai ke level berapa Pak? Nantinya saya ingin dalam waktu dekat ini ya Bu Mami, Iya. mungkin saya akan meningkatkan ke angka 8 mungkin ya Bu Mami. Secara apa ya, dalam waktu dekat dan yang logis dalam waktu dekat untuk segera dilaksanakan, mungkin bisa di angka 8. Wow, pencapaian yang bagus, mudah-mudahan dapat terrealisasi ya Pak. Ya, amin. Menurut Bapak, usaha apa yang akan Bapak lakukan agar dapat mencapai nilai tersebut Pak? Mungkin upaya yang bisa saya lakukan ya Bu Mami, mungkin menghadirkan suasana pembelajaran yang nyaman di kelas. Saya yakin dengan menghadirkan itu anak-anak lebih enjoy dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Salah satunya ya pembelajaran sejarah, seperti itu Bu Mami. Dengan suasana yang nyaman agar anak-anak tertarik ya, berminat untuk mengikuti pembelajaran sejarah tersebut. Mungkin selain itu ada strategi lain Pak? Yang bisa saya lakukan ialah melakukan asesmen diagnostik, mengetahui minat, bakat siswa, kemudian kesiapan belajar siswa. Kalau toh seumpama saya memberikan penugasan apapun dan memberikan penjelasan materi sesuai minatnya dan gaya belajarnya, mungkin itu bisa mengatasi permasalahan ini. Dan saya juga melihat seperti ini ya Bu Mami, pembelajaran sejarah itu seakan-akan bersifat abstrak, karena kan pembelajaran sejarah kan mempelajari tentang masa lalu, seperti itu yang membuat siswa mungkin tidak merasakan manfaat dalam pengalaman belajar mereka. Salah satunya untuk mengatasi minat itu mungkin dengan cara mengkonkretkan pemikiran abstrak terhadap sejarah, ya menghadirkan materi atau konten-konten sejarah yang kekinian yang ada kaitannya dengan peristiwa masa lalu. Seperti itu loh. Ya, super sekali apa yang disampaikan Pak Isnan tadi dalam hal menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran sejarah. Ada suasana kelas yang nyaman. Sebelumnya Pak Isnan juga akan melakukan asesmen diagnostik terkait kesiapan belajar siswa dan juga mengkonkretkan pemikiran sejarah dikaitkan dengan masa kini ya Pak, kondisi sekarang ini. Menurut saya untuk mewujudkan rencana-rencana itu tadi Pak Isnan juga memerlukan dukungan tentunya Pak. Kira-kira siapa yang bisa mendukung Bapak dalam mewujudkan rencana-rencana tersebut? Ya benar itu Pak Mi. Untuk mengaktualisasi rencana saya ya pastinya saya butuh dukungan, karena ada beberapa upaya saya lakukan itu adalah hal baru, yaitu salah satunya ingin mengkonkretkan peristiwa sejarah, menghadirkan peristiwa kekinian dalam konteks pembelajaran mereka. Saya yakin mungkin dukungan yang saya perlukan adalah dari rekan sejawat, teman-teman yang pernah melakukan itu dalam kegiatan pembelajaran. Nantinya saya bisa konsultasi kepada mereka, kemudian mungkin juga bisa membuat RPP tentang tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian konsultasi dengan
para kolega yang sudah melakukan hal itu. Kalau perlu bahkan bukan hanya di satuan pendidikan, tapi di teman-teman di luar satuan pendidikan mungkin bisa seperti itu. Wah, seru sekali kegiatan yang dilakukan Bapak dengan berkolaborasi Ya, dengan rekan-rekan sejawat. Pasti seru itu nantinya kalau sudah teraktualisasi, Pak. Nah, untuk tindak lanjut ke depannya agar selalu berkomitmen untuk menumbuhkan minat belajar siswa, apa yang Bapak Nah, saya tak potong nanti. Tidak lanjut dalam hal Tidak ini. usah, ya. Itu hasilnya tidak lanjut percakapan ini. Oh, Bukan tidak usah lanjut. ya. Gak apa-apa, tidak. Oh seperti itu ya. Nanti tindak lanjutnya iya. kita bicara lagi gitu. Oh seperti itu ya Pak. Untuk tindak lanjutnya nanti bisa kita lakukan percakapan di lain waktu lagi. Iya, itu saya mungkin butuh bantuan ya. Rencananya akan dalam waktu dekat ini mungkin saya akan merealisasikan apa yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian nanti saya butuh bantuan Bung Mami untuk apa ya? Untuk membicarakan apa yang sudah saya lakukan, peningkatan apakah saya sudah mencapai angka 8 itu mungkin Bu ya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukannya itu Pak? Dari rencana Bapak tadi? Dalam waktu dekat sih Bu, mungkin 2 minggu atau 1 minggu ini saya pasti nanti akan langsung mungkin akan membuat RWP dan berkomunikasi atau berkolaborasi dengan teman-teman saya untuk mewujudkan itu. Ya, super sekali Pak dari pembicaraan kita kali ini. Tadi Bapak sudah menyampaikan bagaimana upaya-upaya Bapak dalam hal meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran sejarah yang juga dikaitkan dengan masa kini ya Pak. Semoga dari rencana-rencana Bapak tadi dapat terrealisasikan dengan baik, dengan juga kolaborasi dengan rekan sejawat. Saya akan langsung komunikasi dengan rekan sejawat dan nantinya akan merealisasikan upaya-upaya itu. Seperti itu. Jadi dari hasil pembicaraan kita ini apa yang sudah Pak Isnan dapatkan? Luar biasa Bu ya. Saya tidak menyangka pembicaraan ini dapat mengatasi solusi atau permasalahan yang ada. Seperti yang tadi kita bicarakan, salah satu dalam waktu dekat ini saya akan merealisasikan untuk menghadirkan peristiwa kekinian dalam sejarah agar menarik minat siswa seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Semoga dapat berjalan dengan baik apa yang sudah menjadi rencana-rencana Bapak tadi. Jangan untuk lain waktu jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya lagi jika masih ada permasalahan yang ingin disampaikan ya Pak. Oke siap, terima kasih ya. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Mami tadi sudah selesai ya. Iya Pak, sudah. Pelaksanaan coaching kepada rekan sejawat tadi itu. Bu Mami jadi begini, saya ingin tanya dulu sebelum jauh, bagaimana sebenarnya Ibu menilai diri Ibu sendiri dalam pelaksanaan coaching tadi itu? Iya. Sesuai dengan kompetensi coaching ya Pak, kalau dengan kehadiran penuh saya sudah melakukan dengan kehadiran penuh. Mungkin saya akan lebih ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, agak mungkin dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi mungkin agak kurang ya Pak untuk menggali potensi dari kunci saya. Agak kurang ya Bu ya. Apa yang membuat Bu Mami menilai demikian? Apa yang membuat Bu Mami menilai bahwa diri Bu Mami itu masih agak kurang dalam yang tadi itu? Saya merasa kurang maksimal Kurang saja. maksimal, Iya, ya. kurang maksimal Oke. saja. Mungkin karena memang saya kurang berlatih atau memang ini hal baru buat saya begitu, Pak. Baik, iya. Bolehkah saya menyampaikan apa yang saya catat, apa yang saya simak dari tadi kegiatan coaching yang sudah Bu Mami lakukan? Silahkan Pak. Oke.
Bu Mami luar biasa sekali. Untuk alur ceritanya sudah, cuman ada beberapa yang perlu saya garis bawahi di sini. Tadi tujuan sudah ditanyakan dengan maksimal, sudah dicatat juga oleh Bu Mami. Kemudian itu menjadi kata kunci untuk Bu Mami menyampaikan pertanyaan. Cuman sebenarnya yang diindikasi atau penggalian potensi tadi itu juga sudah ditanyakan, sudah dicatat, dan saya pikir masih nyambung dengan tadi yang ditanyakan. Fokus adalah yang baik tadi dari Bu Mami itu bisa fokus, kemudian kehadiran penuh, tidak kemana-mana, kemudian sabar menunggu sampai dengan Koji tadi selesai menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Itu baik sekali. Cuman mungkin yang agak kurang adalah bagaimana maksimalkan ini rencana aksi dari Kojinya. Itu bagaimana, apa sih yang akan dilakukan itu belum bisa digali secara maksud oleh pemamiannya. Itu selanjutnya dalam pelaksanaannya sudah oke, sampai dengan di alur cerita yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu saya melihatnya masih juga perlu dimaksimalkan lagi. Ini Siapa? bagaimana Koji coach jenengan memancing Koji ini, apa yang sudah dia tentukan tadi itu dapat dilaksanakan. Nah, itu bagaimana? Dan seperti itu. Saya rasa yang lain-lainnya sudah sangat baik. Mudah-mudahan nanti bisa terus dikembangkan, bisa terus dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya mungkin seperti itu. Oke, dari apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana perasaan Bu Mami tentang apa yang saya sampaikan tadi? Ya, itu nantinya akan menjadi masukan buat saya, Pak, dalam hal pengembangan kompetensi saya dalam percakapan kucing nantinya. Sangat bermanfaat sekali untuk saya ya. Oke. Kalau begitu apa tindak lanjut selanjutnya? Rencana Bu Mami selanjutnya? Ya. Adakah mau buat kucing lagi mungkin dengan orang lain lagi? Ya tentunya Pak, kita tidak berhenti sampai di sini. Kita harus ada perubahan-perubahan. Oh seperti itu ya? Iya, harus berlatih terus. Oke, berlatih terus dan terus berlatih terus Bu Mami. Kira-kira mulai kapan bisa melaksanakan? Ya segera mungkin lah Pak, kalau kalau kita sudah waktunya atau ada permasalahan ya kita bisa dengan pendekatan kucing tadi Pak. Oke siap. Jika memang nanti pas pelaksanaannya Bu Mami membutuhkan bantuan saya untuk melakukan observasi lagi, monggo bisa hubungi saya. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, terakhir Bu, apa yang Bu dapatkan dari rangkaian kegiatan kita tadi? Dari kegiatan supervisi yang Bapak lakukan terhadap saya itu merasa ada masukan, ada bimbingan yang harus saya perbaiki dari diri saya, tentunya dalam hal peningkatan kompetensi saya dalam melaksanakan percakapan kucing ini Pak, dan itu sangat bermanfaat sekali. Baik. Luar biasa Bu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Saya siap dipanggil di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dulu Bu ya. Oke, mungkin Bu juga ada kegiatan lain selain mengajar dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.